menang sekitar 35 juta awal bulan. Akhir bulannya saya menang lagi sekitar 27 jutaan. Nah, udah tuh, besoknya saya main lagi tuh. Itu menang tuh, 3 hari beruntun saya menang. Itu totalnya saya menerima menangnya itu sekitar 40 jutaan. Handphone saya beli 3, iPhone 15 waktu itu, Android yang harganya 3 jutaan. Itu hampir sekitar 17 juta cuman beli 3 handphone doang. Tiap gajian pasti saya all in. Itu udah parah banget sih, mutasi rekening saya itu udah hampir 70 juta gitu. Saya beli kopi, duduk, saya bengong aja di parkiran, bengong ngeliatin motor. Ini kalau ketahuan ini yang dikeluarin bukan lo doang, ya gue juga kena gitu. Sampai saya ngomong kayak, kalau emang beneran ada Tuhan, coba keluarin saya dari masalah yang saya hadapi sekarang gitu. Saya sampai ngomong kayak gitu, kayak udah nggak percaya Tuhan waktu itu. Jujur, laki-laki nggak perlu nangis katanya. Gimana pun kamu, senakal-nakalnya kamu tetap anak saya katanya. Tinggal di mana? Dari Banjarmasin bang. Wis, Banjarmasin. Banjarmasin itu pasarnya yang di perahu-perahu itu ya? Iya bang. Oh Pasar iya. Terapung. Pasar Terapung, iya bener itu. Hmm. Iya itu tuh RCTI, oke ya. Siap. Oke. Ah, Bro Andrinor, apa namanya, ceritakan, enjoy aja, santai pengalaman lu di judul, terus mungkin hal-hal apa aja, hal-hal kelam yang lu alami di perjudolan. Waktunya mungkin kurang lebih 20 menitan. Lu ngobrol Oke. santai aja, nanti sisanya kita buat diskusi ya. Iya bang. Siap, santai, silakan. Awal kenal judul dari kapan? 2022 bang. Lagi Oh, sekolah kelas 3 SMK nih, kelas 2 SMK. oh, oke. Sekarang usia berapa lo? Udah 21 sih bang. 21, oke. Kenal judulnya Iya. waktu sekolah. Waktu sekolah bang. Cuman Oke. dulu tuh bukan slot sih, lebih ke ini, ke permainan game show gitu. Milih-milih angka gitu, terus diputar itunya, roda putarannya gitu. Hmm. Itu di sekolahan lu Kalau dulu waktu lu masih sekolah banyak yang main anak-anak sekolah. wah belum sih bang, saya belajar sendiri gitu. Pas waktu ngikut-ngikut orang tua saya kerja gitu, ketemu Hmm. teman bapak gitu ngajarin yang enggak ya. Dari waktu sekolah itu saya belajar sendiri-sendiri, main-main gitu kan. Teman-teman saya juga ada sih nongkrong, cuman teman saya itu lebih ke main judi yang nyata gitu, kayak main QQ, kartu domino gitu loh, cuman di real life gitu, sama teman-teman sendiri taruhannya gitu. Hmm. Sedangkan saya tuh udah main yang tipenya online gitu. Itu Hmm. lagi belum booming banget tuh, slot itu belum Hmm. belum jarang banget main. Nah, terus berangsur-angsur ya waktu, yang teman saya dulu pada belum main juga, tiba-tiba sekarang juga udah pada main. Circle saya juga hampir semua ya, main slot semua gitu. Nah, terus tuh kan ada yang permainan yang eh, di Play Store apa di mana ya, yang namanya itu juga saya Ya, juga main ADI. itu. Hmm. Ya di itu juga saya main juga sampai lumayan lah gitu. Dari situ kan pernah menang 500.000 gitu. Nah dari situ mulai udah ketagihan gitu. Pas saya awal-awal baru lulus sekolah itu saya nyari-nyari kerja kan. Saya juga background saya kan alat berat. Jadi saya kerja jadi helper buat ekskavator gitu. Nah dari hasil gaji saya itu saya coba-coba lah, kayak muterin kayak 50, 100 gitu. Eh, untuk pertama kalinya main slot gitu. Mau-mau aja sih naik waktu itu, kayak menang 250, 300 saya tarik ya lumayan. Kalau umur umur saya waktu itu kan 18 tahun, lumayan kan duit Ya. segitu, saya bilang ya buat beli jajan gitu. Hmm. Terus makin bertambah usia saya juga, menginjak 19 hampir ke 20 tuh kan saya masuk kerja di, saya kan sekarang kerja di retail, sampai sekarang juga masih kerja di retail tuh. Gaji juga ngikutin UMR sini kan, lumayan juga gajinya, agak banyak kan. Nah, dari nyisa gaji itu kadang nyisa sampai kayak 2 juta, sampai 2,5 juta nyisa, karena saya ngikut orang tua saya juga masih sampai sekarang. Makan masih dikasih orang tua saya, ngasih orang tua juga jarang saya. Nah dari sisa sisa gaji itu, yang awalnya saya kayak cuman iseng aja lah, kayak 100 gitu, 150 kan masih lebihan kan.
nyisa 2 juta, kalau saya putarin 100 doang, saya cuma kehilangan 100 doang kan. Awalnya masih ada nyisa 1.900.000 gitu. Tapi kan kalau kita kehilangan 100.000 itu kayak hatinya kayak sayang 100.000 gitu. Coba lagi gitu 200 tembak, siapa tahu balik gitu. Kan dari 200 kalau balik 100 udah balik modal saya yang hilang tali. Ternyata enggak, malah nambah jadi 300. Terus? Jadi kayak saya bom lagi gitu. Kadang saya bom sekaligus kayak 500. Kalau kalah lagi saya bom lagi 1 juta. Kayak dari bulan 2024 bulan Juni kalau nggak salah itu saya setiap gajian pasti saya all in. Gaji itu saya sekitar 3 juta sekian gitu. Itu saya all in terus tuh tiap bulan buat main judi. Cuman yang awal-awal main judi itu bukan ke ranah slot banget gitu. Soalnya slot saya juga udah mulai terbuka waktu itu tuh kayak dipermainin gitu. Cuman saya mainnya gambling. Saya milihnya yang blackjack kartu 21 gitu. Yang menurut lu ini gue dibohongin, penipuan itu game apa? Ya itu game slot sih. Soalnya saya udah nyadar juga itu kan ngelawannya sistem gitu. Ya logikanya ya itu pasti diatur gitu. Oke. Cuman Akhirnya kan pindah saya ke gambling gitu yang lebih realistis kayak apa namanya 1:1 gitu. Kalau menang saya menang, kalau kalah saya kalah gitu. Ya oke. Terus mainlah saya di gitu hampir tiap bulan gitu. Bulan pertama, bulan kedua sampai ke 10 bulan itu saya naik turun tuh. Mutasi rekening saya itu kayak gunung gitu. Naik turun, kadang menang bulan ini, kadang bulan depannya kalah. Saya menang tuh kayak 2 kali lipat gaji saya tarik gitu. Lumayan kan buat beli handphone baru gitu. Sampai bulan Desember dari bulan November Desember 2024 tadi itu udah parah banget sih. Mutasi rekening saya itu udah hampir 70 juta gitu. Terus saya bingung juga duitnya dari mana. Sedangkan gaji saya itu 3 juta sekian. Tapi mutasi rekening sampai 64 juta itu gimana ceritanya? lu sendiri nggak tahu itu duit dari mana aja ya? Ya nggak tahu saya. Soalnya bulan itu tuh saya menang sekitar 35 juta awal bulan. Akhir bulannya saya menang lagi sekitar 27 jutaan. Oke. Awalnya tuh modalnya ini kan duit gaji saya all in kan saya pertaruhkan gitu. Karena udah kayak panas lah juga bulan-bulan yang lalu sebelum hancurnya itu saya udah kalah juga, udah lumayan dalam. Saya all in bulan November juga ternyata kalah lagi tuh, habis ngutang sana sini, saya pinjam utang sampai 8 juta gitu dan harus bisa bayar dalam 1 bulan itu. Harus ada uangnya gitu. Terus saya kan punya teman dekat saya tuh punya aplikasi pinjol yang limitnya tuh lumayan gede gitu, sekitar 10 jutaan kalau nggak salah limitnya gitu. Saya ngomong sama teman saya gitu kayak ya gimana sih, omongan orang penjudi itu pasti kayak manis kan. Ngerayunya bisa. Kayak saya bilang buat ngerawat orang tua atau kebutuhan yang itulah saya bilang. Ya teman saya kan juga nggak tega, ya udahlah dipinjemin tuh. Bohong ya? Dari, berarti bohong ya? Ya benar bohong gitu. Dipinjemin lah, dari pinjol dia itu sekitar 7 jutaan. Itu saya puterin tuh. Ternyata kalah lagi. Itu udah tuh makin zong lagi tuh, udah kayak kalap lah bulan Desember itu awal bulannya. Total utang saya itu udah hampir 15 juta semalam. Udah pupus juga harapan, udah kayak ya udahlah gimana gini, mau bayar pinjol temen gimana, sedangkan yang di lain juga ada gitu. Teman-teman saya yang lain kayak pinjam 1 juta, 2 juta ada juga. Udah nggak ada kepikiran gitu. Nah terus kan karena saya kerja di retail ya, di retail tuh kan setiap uang penjualan dari toko nih pasti di pick up gitu tiap hari, dibawalah ke brankas gitu kan. Kayak penjualan hari ini totalnya misalnya 20 juta kan uangnya di pick up, ditaruh di brankas gudang belakang gitu. Nah karena pikiran saya juga udah gimana ya, udah habis jalan juga waktu itu tuh. Saya coba rayu lah atasan saya yang
megang akses ke berangkas gitu kan, kayak mau pinjem uang berangkas ya, itu udah jelas dalam peraturan perusahaan manapun tuh nggak boleh diotak-atik kalau soal duit berangkas sih. Oke. Saya udah tahu, saya udah tahu juga gitu konsekuensinya. Lu bakalan udah pasti bakalan dipecat. Wah, detik itu juga sama ngembaliin duit berangkas itu udah pasti itu kalau ketahuan. Nah, terus kan saya karena udah bingung, udah buntu juga nih mau bayarin utang gimana. Gaji juga kalaupun ngandelin gaji 1 bulan ya nggak cukup lah, 3 juta utang udah sampai 15 juta lebih, gimana mau bayarinnya. 1 bulan doang dikasih jatah waktu itu bulan November mau ke Desember itu. Saya coba rayu-rayu, saya coba ngomong iya ini itu akhirnya ya atasan saya luluh gitu ngasih. Sorry aku potong sebentar. Itu atasan kamu berarti finance atau apa? Dia kok punya akses buat ke berangkas itu siapa gitu? Orang-orang finance-nya atau gimana? Kan gini ya, di toko retail itu ada yang namanya pejabat gitu, ada yang namanya kepala toko gitu kan. Iya. Dia itu punya kunci berangkas yang kalau misalnya udah ganti shift itu dia pastinya serah terima ke shift berikutnya gitu. Oke. Nah, ini berangkasnya ini ya, berangkasnya berangkas apa namanya, mesin kasir ya atau apa? Itu kan uang dari mesin kasir itu kalau udah selesai nih nge-shift untuk 8 jam kerjanya tuh pasti di pick up, terus di pick up tuh dipindahin dulu ke berangkas yang di gudang belakang untuk sementara gitu. Itu ditumpuk dulu sampai barang ya, sampai barang datang dari gudang gitu, baru dikirim lagi ke DC-nya gitu. Ya oke, siap. Oke, lanjut. Saya coba rayu-rayu, kayaknya dia mau ngasih gitu. Cuman dengan syarat saya harus bisa ngembaliin besok pagi. Soalnya gini, jadwal saya waktu itu masuk siang. Saya pulang kan jam 11 malam. Kalau masuk pagi itu jam 7 pagi udah ada di toko gitu. Nah, karena besok paginya saya lagi yang nge-ship gitu kan, otomatis kalau misalnya saya dapat duit itu semalam kan nggak akan ketahuan untuk orang lain gitu, cuman kita berdua doang gitu yang tahu gitu sama atasan saya ini gitu. Kalau bisa ngembaliin kan cuman berdua doang yang tahu. Nah, waktu itu pemikiran saya cuman gini, saya mau bayarin pinjol teman saya dulu, tapi saya pinjam lagi gitu buat nutupin, buat bisa ngambil yang lebihan. Kan limitnya 10 juta, yang kepake itu sekitar 5 jutaan, hampir 6 juta lah waktu itu, juga udah saya cicil-cicil juga kan. Nah, mau saya bayarin dulu 5 juta, terus saya pinjamin lagi 10 juta gitu. 5 jutanya saya bayarin ke berangkas, 5 jutanya lagi buat saya bayarin utang ke lain. Maunya gitu. Kan rencana awal ya, kita cuma bisa berencana ya waktu itu. Nah, pas dikasih pinjem, udah nih 5 juta udah di tangan saya. Waktu itu malam jam 12 malam saya juga udah mau setor tunai ke Mandiri gitu, ke bank, mau nyerahin duit ke teman saya dulu buat dibayarin ke pinjol dia, tapi minjem lagi gitu. Sementara aja gap, udah saya serahin 5 juta, pas mau ditarik lagi ternyata cuma bisa ditarik itu 2.800.000, masih kurang dong 2,2 ya enggak? Buat ngebalikin ke berangkas. Pusing juga itu, saya juga pusing juga tuh nyari 2,2-nya gimana. Kan besok pagi saya harus bisa nyerahin 5 juta itu. Nah, karena pikiran saya juga udah pikiran penjudi juga, terus singkat juga, saya cobalah udah puterin aja udah gitu. Kan kalau misalnya dapat dari 28 jadi 5 juta, yang 2,2 dipinjol teman saya, anggap saya bayar aja gitu. Jadi saya cuma ngutang 2,8 aja lagi gitu. Ternyata nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu. Ternyata malam itu juga kalah, 2,8 itu hilang. Yang ada tambah pusing lagi gitu. Gimana, kan besok paginya saya harus bayarin 5 juta uang berangkas itu tadi yang saya pinjem. Terus saya udah kalang kabut juga, udah nelpon kerabat sana sini, temen, subuh-subuh mau minjem duit loh sekitar 5 juta. Siapa juga yang mau minjemin subuh-subuh 5 juta. Terus sampai itu saya juga nggak tidur semalaman tuh. Habis itu kan waktu kan tetap berjalan sampai jam 7 pagi. Udah saya berangkat dulu, beraniin diri, saya nggak kabur dari tanggung jawab saya, dari kerjaan saya gitu. Karena gini, kalau saya kabur saya pasti dicari pun pasti dapat, disuruh ganti juga. Ya udah tuh saya datang ke kerjaan saya dengan tangan kosong,
atasan saya yang tadi tuh ngiranya saya bawa uang itu tadi 5 juta. Karena kan dia percaya aja gitu. Kalau saya bisa balikin duitnya dalam 1 malam, saya datang ketemu sama dia, saya bohong lagi. Saya bilang, uangnya ada. Saya bilang, uangnya ada, cuman di om saya gitu. Ini saya mau ngambil dulu ke rumah dia, gitu saya bilang. Dia tuh sebenarnya mukanya udah ragu aja gitu. Ya udah katanya cepetan ambil katanya, siapa tahu nanti ada sidak atau dari atasan tiba-tiba datang ke toko buat ngitung uang berangkas kan yang kena kita berdua katanya. Ya udah tuh saya keluar dari jam 7:30 saya keluar. Saya enggak ke rumah om saya itu, saya mampir ke Indomaret, saya beli kopi, duduk, saya bengong aja di parkiran, bengong ngeliatin motor, kayak gimana mau dapetin 5 juta kemana gitu. Saya bengong, saya mau mikir apa saya tabrakin diri aja gitu ke mobil yang pet gitu. Mau kayak nulis surat gitu, ini motor kalau ketemu tolong anterin ke sini gitu. Motor saya udah nggak kuat gitu. Karena nyari 5 juta dalam 1 hari gitu, gimana buat bayar berangkas. Saya juga udah ancur-ancuran kemarin. Sampai 2 jam saya di Indomaret, nggak tahu mau kemana, nelpon siapa, kerabat saya nelpon nanya ada uang nggak, teman saya juga gitu. Udah kayak, udah pupus juga lah harapan, gimana juga mau dapetin uangnya. Tapi saya coba lagi hubungin om saya yang kerja di tambang waktu itu. Dia bilang kayak, ya udah ke rumah aja dulu katanya. Saya coba ke rumah dia, saya bilang kayak saya ada utang ke berangkas sekitar 5 jutaan. Terus saya harus ada ngebalikin ini sebelum sampai jam 12 siang kata saya. Itu udah sekitar jam 10 pagi saya di rumah om saya. Terus katanya, waduh kalau uang 5 juta gede banget ya. Gede itu lumayan. Katanya kalau 5 juta nggak ada, kalau 1 juta saya ada katanya. Kalau kamu mau balikin pelan-pelan nggak apa-apa katanya. Jadi saya cuma bisa bantu kamu 1 juta aja katanya. Ya saya dalam hati kayak ngomong, mau gimana lagi gitu, mau dipaksa orang juga udah bantu juga. Ini kan hitung-hitung juga lumayan juga udah dikasih bantu 1 juta gitu. Tinggal nyari 4 juta doang lagi gitu kan. Ya udah tuh saya dapat 1 jutanya, saya beraniin diri lagi, saya balik ke toko saya kan. Terus ditanyain, gimana udah dapat belum duitnya 5 juta? Kata saya, cuma ada 1 juta doang gitu, 4 juta aja belum ada. Ya marah lah atasan saya. Dia bilang, lalu bilang kemarin bisa bawa 5 jutanya, kok sekarang kayak tiba-tiba cuma 1 juta doang, gimana sih cara 4 jutanya gitu kata dia. Ini kalau ketahuan ini yang dikeluarin bukan lo doang katanya, gue juga kena gitu, karena kan gue yang bertanggung jawab. Dia bilang, saya juga bingung juga ya, kalau dipikirin iya juga gitu kan, nyusahin orang lain juga kan. Waktu itu saya, kalau seandainya waktu itu sidak pun itu dia udah pasti dikeluarin juga. Nah saya ke WC waktu itu kan nelpon sana sini juga, masih berusaha lah nyari 4 juta lagi gitu. Saking juga saya masih, karena jiwa saya masih jiwa penjudi juga. Kalau saya puterin 1 juta ini bisa nggak dapat 5 juta gitu. Pikiran saya kayak gitu. Saya cobalah saya depoin itu 1 juta. Padahal itu uang susah banget nyarinya 1 juta. Tapi tetap saya depoin, berharap biar bisa dapat 5 juta. Saya coba. Tahu-taunya gimana? Tetap kalah. Yang harusnya nyarinya 4 juta doang lagi, tiba-tiba harus nyari 5 juta lagi gitu. Udah makin bingung kan. Saya coba telepon teman saya yang lain, ternyata ada katanya. Ada. Itu saya bahagia banget, ternyata ada. Cuman 2 juta doang gitu. Itu kalau ditambahin 1 juta yang sebelum saya mainin kan udah dapat 3 juta. Tapi karena saya udah mainin, hilang kan 1 jutanya, cuman ada 2 juta lagi. Nyari 3 juta lagi saya. Ya tetap masih pusing juga. Ya udah saya puterin lagi waktu itu 2 jutanya. Kayak saya bilang kayak gini, ini kalau habis saya hancur-hancur udah kalian gitu. Ya nyoba nyari 2 juta, 5 juta dari 2 juta, ternyata kalah gitu. Yang harusnya cuma sisa 2 juta aja lagi nyari ini, tiba-tiba tetap jadi 5 juta karena 3 jutanya ini udah saya mainin duluan, udah kalah. Itu jam 11 mau ke 12 itu uang 3 juta itu habis. Di WC saya main. Susah banget itu. Nyarinya udah susah mati-matian, saya nelpon ke sana ke sini, udah dapet 1 juta dari om saya, 2 jutanya dari
teman saya coba puterin habis. Karena kan gini, waktu itu pikiran saya pas ada uang 2 juta, mau nyari di mana lagi 3 jutanya gitu. Mau cepet lah, mau instan gitu. Ya kan? Jadi saya coba mainin, ternyata kalah. Tambah pusing saya. 5 juta. Udah kayak pasrah lah. Saya coba beristirahatkan sejenak gitu, udah pasrah, kayak sampai saya ngomong kayak, kalau emang beneran ada Tuhan, coba keluarin saya dari masalah yang saya hadapi sekarang gitu. Saya sampai ngomong kayak gitu. Kayak udah nggak percaya Tuhan waktu itu, jujur. Karena bayangan dapat uang 5 juta itu nggak ada. Dan plot twistnya tuh, saya coba telepon orang tua saya kalau ada masalah tentang kayak gitu tuh nggak pernah berani ngadu ke orang tua saya. Karena prinsip saya, senakal-nakalnya saya tuh harus bisa nyelesain sendiri lah. Saya coba telepon sambil nangis-nangisan juga, itu udah mau jam 3 itu. Di jam 2 saya nelpon nih. Saya bilang saya ada utang gitu, 5 juta di Berangkas. Kalau saya nggak bayar, saya bisa dipecat terus disuruh ganti juga. Saya udah nyari kesana ke sini, nyari pinjaman gitu, nggak ada katanya. Nah terus bapak saya bilang kayak gini, utangnya buat apa kamu sampai ngutang 5 juta tuh, buat apa katanya? Emang dari gaji itu nggak cukup apa katanya? Jarang ngasih ke orang rumah juga gitu, makan ditanggung, kok bisa uang gaji itu nggak cukup gitu, apalagi sampai ngutang ke 5 juta itu gimana ceritanya, kan orang tua pasti kaget lah, tiba-tiba anaknya utang gitu, ada utang. Ya saya bilang aja, saya nggak berani jujur waktu itu, saya nggak berani jujur kalau saya tuh main judi. Saya bilang aja kayak ngabisinnya sama teman-teman, saya bilang saya ini buat cewek, saya bilang itu kan alasan doang waktu itu, karena saya takut, saya otomatis saya pasti diusir kalau misalnya saya ketahuan buat judul. Habis itu kan bapak saya bilang, yaudah kamu tunggu di situ aja, nggak usah nangis, kamu itu laki-laki nggak perlu nangis katanya, gimana pun kamu, senakal-nakalnya kamu tetap anak saya katanya. Ya udah tuh saya tungguin, ternyata bener udah mau ganti shift, bapak saya udah datang tuh bawain duit sekitar 5 juta. Itu udah saya kayak, ternyata yang penyelamatnya ternyata tetap orang tua gitu. Mau gimana pun masalahnya pasti orang tua juga gitu kan. Itu saya udah mau sadar itu, kayak gara-gara akibat saya kan orang tua saya ngeluarin uang 5 juta gitu, sia-sia kan buat bayar. Nah besok paginya tuh saya nggak jera-jera aja gitu, padahal kemarin loh udah kejadian kayak gitu sampai dibayarin orang tua 5 juta. Besok paginya kan limit pinjol teman saya itu masih ada, saya coba cairin lah, saya ngomong bla segala macam, ngerayu. Saya coba cairin 1.900.000 gitu. Saya mainin lagi ke poker itu tadi. Main lagi tuh setelah ada apa kejadian orang tua lu itu. Duh. Main lagi saya itu, karena saya itu berapa hari kemudian, satu harinya? Ini ibaratnya nih sekarang nih dibayarin, besok paginya saya main. Gila. Nggak ada, belum sampai 24 jam itu loh. Padahal kan itu ibaratnya udah tamparan banget tuh buat kita gitu. Harusnya tuh udah sadar, harusnya. Saya nggak sadar. Saya tetap coba cairin pinjol teman saya lagi. Karena kan di pinjol teman saya itu kan saya tetap masih ada utang juga gitu. Nah uang 5 juta itu tadi cuma buat nutupin Berangkas, bukan buat nutupin pinjol teman saya sama utang-utang saya yang lain. Saya coba cairin 1,9, saya mainin pagi jam 8 di rumah gitu. Tapi itu menang itu, saya menang sekitar 25 juta waktu itu. Saya tarik langsung itu udah kayak seneng banget lah, menang 25 juta gitu. Itu nggak kepikiran buat bayar utang yang lain, malah itu saya pergi ke toko handphone buat beli iPhone 15 waktu itu. Buat gengsi lah, karena kan saya juga anak muda. Cuman ada sih beberapa saya bayarin utang juga, sampai kayak 6 jutaan buat bayarin utang gitu. Sekitar 13 juta saya beli handphone, 13 juta doang itu buat beli handphone. Nggak kepikiran buat bayarin utang yang ada nih. Harusnya kan punya uang 25 juta bayarin utang aja dulu gitu maksudnya. Ya. Ini enggak, saya beli handphone. Handphonenya buat apa? Maksudnya buat kepentingan apa-apa, buat gaya-gayaan aja gitu? Cuman buat gaya-gayaan doang itu, pure. Sama ini sih, sama kepikiran kayak kalau saya megang saldo itu pasti saya habis, udah pasti saya main lagi. Jadi mending saya beliin barang.
biar nggak kepake lagi. Itu loh maksudnya waktu itu sih. Nah udah tuh besoknya saya main lagi tuh, itu menang tuh 3 hari beruntun saya menang, itu totalnya saya menerima menangnya itu sekitar 40 jutaan dalam 3 hari loh. Hmm. Nggak ada jeda dari yang peristiwa saya dibayarin utang sama orang tua gitu. Itu harusnya kan saya kepikiran sih buat bayarin ngembaliin uang orang tua saya. Cuman kan waktu itu kalau misalnya saya kembaliin pasti kaget dong orang tua saya, kok tiba-tiba ada duit, kan kemarin ngemis-ngemis ke gua gitu, minta minjem uang 5 juta, kenapa tiba-tiba bisa balikin, kan saya nggak mau kepikiran kayak gitu, jadi nggak saya bayar. Bukan saya nggak bisa bayar waktu itu, cuman kepikiran kayak gitu lah, pasti ditanya-tanyain kan, tiba-tiba ada duit banyak kok bisa dari mana, pasti kan. Nah udah tuh udah enak lah kemarin, duit banyak kan. Handphone saya beli 3, iPhone 15 waktu itu, Android yang harganya 3 jutaan. Itu hampir sekitar 17 juta cuman beli 3 handphone doang waktu itu tuh. Cuman buat gaya-gayaan, terus sisanya tuh kayak buat eh, barang teman-teman lah, kayak dugem segala macam atau kemana kayak itu. Saya habisin buat happy-happy aja gitu. Utang tetap ada, enggak saya lunasin semua. Saya bayarin sekitar 6 jutaan. Pinjol teman saya lunasin. Teman saya yang waktu itu, teman yang saya yang punya pinjol itu juga saya utangin gitu. Kan dia minjemnya biasanya dipinjol dia sendiri. Saya bilang gak usah, minjemnya ke saya aja. Karena waktu itu saya punya uang. Udah tuh berjalannya waktu, saya main lagi gitu kan. 1 juta saya masukin, kalah. Saya bilang ya udahlah nggak apa-apa, 1 juta doang, di rekening masih ada sekitar 8 juta, jadi ya udahlah, saya kayak ketawa aja gitu. Oke, terus. Main lagi berjalannya waktu itu nggak nyampe seminggu itu uang di saldo udah habis, handphone udah kejual 1 biji, nggak nyampe 1 minggu loh itu udah habis. Itu saya kayak nggak nyadar udah habis sekitar 10 jutaan lebih gitu dari hasil menang itu tadi. Hmm. Sampai berjalan waktu itu kan nggak sampai minggu kedua gitu, mau minggu kedua tuh handphone saya udah sisa 1 biji yang iPhone 15, harta terakhir saya. Hmm. Ya udahlah, saya jual aja, gini aja, saya jual aja, kalau saya menang saya beli lagi plus dapat uang lebihannya, kayak gitu pikiran saya kan. Saya jual lah handphone saya, laku 12 juta, saya mainin hari itu dong. Saya gas itu sekitar 3 juta dulu awal-awal, kalah gitu, itu langsung kalah itu, karena taruhan saya itu enggak lagi yang ratusan, 100 ribu 200 ribu, enggak kayak gitu lagi. Taruhan saya itu udah kayak langsung 2 juta sekali main. Jadi dalam satu kali bukaan kartu itu kalau misalnya saya kalah, saya langsung kehilangan 2 juta. Tuh udah belum sampai 10 menit udah kehilangan 3 juta waktu itu saya main. Dari hasil jual handphone itu tadi, saya gas lagi karena uang saya masih ada nyisa kan. Saya gas lagi kan. Kalah lagi dalam hasil jual handphone itu tuh, pure memang habis semuanya, dari kembali lagi ke judulnya itu. Emang habis gitu. Kesisa uang sisa 2 juta di saldo kemarin itu. Cuman tuh saya bisa masain diri saya, jangan ya, saya harus beli handphone gitu, karena waktu itu saya mainnya di handphone temen karena nggak punya handphone. Jadi saya sisain lah 2 juta buat beli handphone lagi gitu. Ya udahlah, saya cukup lah gitu, saya beli handphone lagi, sampai teman saya bilang, lah kemarin handphone 15 kok tiba-tiba pakai Android gitu. Kemarin handphone 3 biji kemana, kok tiba-tiba punya Android aja gitu. Saya bilang ya udahlah, rungkat. Saya bilang udah habis kan duit yang menang itu, temponya tuh nggak nyampe 2 minggu udah habis uang sekitar 40 juta yang dari menang tuh udah habis. Ngutang lagi saya. Ngutang lagi. Dan satu utang lagi saya, nggak ada jera-jeranya waktu itu. Ngutang lagi saya kan, kalah lagi nih. Yang udah kebayar itu hampir saya nggak ada utang lah gitu. Saya ada utang lagi kan gara-gara kalah gitu kan, panas, saya minjem lagi lah, saya ke pinjol teman saya itu tadi, pinjam saya lagi sampai habis limitnya buat ke judul doang waktu itu. Habis limitnya itu 10 juta sekitar, saya minjem dari pinjol dia. Sampai sekarang belum saya bayar. Nah, terus kan itu deket gajian tuh. Gajiannya saya coba lagi, saya all-in, saya taruhin lagi lah gajian saya bulan Desember ya. Bulan Januari saya taruhin lagi. Tuh saya
banyak. Nyampe lu jemplung lagi duit 40 juta habis. Oke, oke. Gue pengen tahu nih, mungkin kita masuk ke conclusionnya. Lu sampai itu 40 juta tahun berapa? 2025 tadi, Oh, Januari. bulan berapa? Januari tadi, Bang. Januari tadi ya. Oke. Iya benar. Lu terakhir main kapan? Kemarin, Kemarin. kemarin Oke. itu, Berarti dari 2025 itu dari lu yang tadi duitnya habis total, iPhone-nya lu jual lagi, mm, itu segala macam. Itu sampai kemarin apa terakhir kapan lu main tadi? kemarin Bang. Oke, sampai kemarin masih main lagi. Ke, kan saya kayak bilang mau tobat ternyata Ah, main lagi. iya iya iya. Masih main gitu kan dari yang itu tadi dari yang lu jual iPhone tuh menang 40 juta segala macam itu pokoknya Hmm. sampai kemarin lu masih main. Ya ini puncaknya sih Bang. Kemarin tuh puncak banget dah. Oke, cerita yang kemarin gimana coba? Dari bulan Januari ke bulan Juli itu kan kadang bulan 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 Juni tadi nih yang kemarin tuh Hmm. saya coba alin gaji lagi gitu kan. Habis utang saya tuh udah nambah itu makin banyak. Utang pinjol teman saya sampai sekarang juga belum kebayar. Terus saya cobalah gadein motor. Motor saya satu-satunya saya gadein gitu. Saya gade sekitar 18 juta. Orang tua saya nggak tahu. Hmm. Saya diem ngadeinnya gitu. Eh, saya coba mainin lagi waktu itu. Habis 18 juta itu habis. Bulan itu ada habis kan udah kayak wah ini udah parah banget sih. Sampai ke gade motor tuh udah parah banget. Saya nyadar. Motor apa yang digade motor apa? Vario bang 160 lagi. Yang terbaru Digade berapa? 18 juta. Digade 18 juta. Itu Hmm, cashnya kalau dijual berapa? Second ya? Kalau second itu yang dijual harga berapa? 25 jutaan lah sekitar. Oke, digadekan 18. Iya bener. Oke, terus terus. Nah pas udah habis tuh bukannya jerak lagi gitu. Kan Hmm. udah motor loh taruhannya. Saya tetap main. Saya Hmm. tetap main. Bulan Juli awal tadi tuh tanggal 1 saya kan gajian ya. Saya tetap main lagi. Hmm. Karena hoki mungkin ya. Lagi hoki waktu itu menang tuh saya. Menang saya sekitar 20 jutaan lah. Ya sekitar 20 juta menang saya. Hmm. Tanggal 1 tadi tuh. Saya beli handphone lagi. Saya bayarin utang, nutupin utang yang sana sini. Tapi saya nggak ngelunasin motor. Saya nggak bayarin motor. Hmm. Cuman bayarin yang kayak dari kepinjol teman saya. Yang saya banyak sih minjem pinjol teman saya. Soalnya KTP saya sendiri cacat. Jadi saya nggak bisa minjol. Jadi pinjolnya pinjol teman-teman saya. Hmm. Nah, saya bayarin lah ya dikit-dikit. Terus nyisa uangnya saya beliin handphone, saya nyewa mobil buat jalan-jalan kayak orang kaya lah 1 hari itu ngabisin uang 5 juta gampang banget buat Oke, jalan-jalan terus. doang sama pacar saya. Nah. Nah, udah tuh main lagi kan main-main. Hmm. Kan itu udah kayak berapa kali gitu, udah berapa kali kejadian gitu. Malah nggak sadar-sadar. Hmm. Terus kejual lagi handphone yang baru kebeli itu. Saya ganti handphone 8 kali, iPhone menang saya beli, kalah saya jual. Sampai 8 kali, sampai tukang konter handphonenya tuh. Tiap bulan bang ganti handphone katanya. Ih, saya bilang kalau dikasih sama Naga, saya bilang beli. Udah tuh sampai sampai sekarang ini saya nanggung utang sekitar 35 jutaan bang. Berapa? 35 jutaan nanggung utang. Sekarang, sampai sekarang. Ya sampai sekarang. Itu pun motor eh, 1 bulan ketunggak nggak saya bayar. Kemarin saya pas ada uang saya nggak kepikiran buat bayar sama sekali. Jadi nunggak. Buat bayar itu, bayar motor Vario tadi yang digadein. Iya, nggak saya Oh, bayar. itu motor Vario posisinya masih ini juga, apa nyicil. Masih nggak kan saya gade. Gadenya 2 tahun. Gadenya 2 tahun. Iya, jadi dicicil ke leasing gitu. Oh, lu gadekan lagi ke leasing. Iya benar. BPKB-nya. Oh, berapa Jadi per tiap bulan? bulan tuh per bulannya 1.400.000 nggak saya Motornya bayar mah motor bulan lunas lalu. tadinya. Iya terlunas BPKB-nya saya nyandain. Saya Oh, ngambil 18 juta tempo 2 tahun gitu. Tapi anehnya saya kemarin kan ada duit gitu loh. Nggak saya bayarin ke motor saya. Malah saya buat jalan-jalan sama pacar saya, sama teman-teman saya, nyawa-nyawa mobil lah. Kayak hmm, berasa orang kaya gitu. Saya jual lagi handphone yang tadi kan.
Yang iPhone 13 saya baru loh, saya beli baru 5 hari saya pakai, saya jual lagi buat puterin lagi gitu. Kalah habis dan sekarang udah habis banget. Hmm. Ada sampai minjem ke debt collector, itu ngeri bang. Ininya bunganya. Cuman minjem dua minggu itu bunganya 50% dari pinjaman. Saya minjem 1 juta, balikinnya 1,5 juta. 2 minggu doang loh. Itu minjem ke pinjol atau rentenir di situ atau gimana? Rentenir, rentenir. Saya ada kenalan orang rentenir Iya, gitu iya, loh. iya. Serem, serem, serem. Nggak nggak ada jaminan, tapi bunganya mati itu. Hmm. Bisa disamperin ke rumah. Terus kan Oke, oke, oke. kemarin saya Siap. Oke, aku udah nggak bakal. nyambung. Oke, nyambung. Oke, berarti conclusionnya adalah lu sampai sekarang lu belum bisa berhenti karena lu baru kemarin aja masih main ya. Iya betul. Oke, ini teman-teman, ini dia udah akut banget, nih, udah parah nih. Dia udah banyak mengalami apa ya, kejadian-kejadian yang harusnya bisa nampar dia, bisa bikin dia harusnya mungkin sembuh gitu ya. Maksudnya dia banyak banyak Iya. trigger atau banyak kejadian-kejadian yang kita sebagai manusia yang waras gitu tuh itu udah kejadian yang amazing gitu ya. Kayak tadi yang waras ya, anggap aja gue nih kan dengan kejadian lu nangis-nangis ke orang tua lu, terus habis itu lu berangkas tadi ngambil duit berangkas kan, orang tua lu Mm, bayarin 5 juta, lu nangis-nangis, lu bayarin, besokannya lagi lu main lagi segala macam itu kan, kalau buat gua ya itu udah kejadian yang apa ya, yang wah wah banget gitu loh, bener-bener wah banget, kejadian yang amazing, udah nggak bakal gua lupakan tuh kejadian itu mungkin gitu, karena ini udah menyangkut ke orang tua apalagi bapak gitu ya, kemungkinan besar gua nggak bakal ngelupain gitu, dan itu kalau di manusia waras umpamanya gitu, kejadian-kejadian seperti itu atau versi yang berbeda di gua itu bakal nampar gua habis gitu. Nah, dan itu kan salah satunya, kan ada banyak kejadian-kejadian yang harusnya nampar lu tapi lu nggak apa ya, nggak mawas diri dan nggak berhenti gitu kan akhirnya. Oke. iya, Dan sampai sekarang lu masih nyandu nih, masih akut nyandu. Jadi dopaminnya yang ada di elunya tuh masih melekat mendarah daging gitu kan. bener. Ah, ini akut gini nih teman, ini udah stadium nih. Kalau kanker ini udah stadium, udah masuk ke stadium, mau dekat ke tiga atau mau ke empat nih gitu. Iya, iya. Jadi gini, lu gue kirimin ebook, nanti lu baca. Besok kita schedulekan lagi buat ngobrol, diskusi untuk ini ya, sharing is caringnya ya dari gue ya, Iya, ya. Besok, iya ya bang. besok lu kabarin aja lah. Nah, lu nanti kabarin aja waktunya kapan buat ngobrol lagi. Tapi lu nanti gue kirimin ebooknya, lu baca dulu, baca nanti besok malam gitulah, kayak kata tadi besok malam nanti kita bisa ngobrol lagi untuk melanjutkan diskusinya, ya. Oke bang. Diskusi Iya nanti bang. gua kepengen masuk lebih dalam dari sisi psikologisnya, gimana sih lu apa memandang ini semua kayak gimana kayak gitu ya, Betul. gitu. Oke, itu sementara itu dulu aja deh, nggak apa-apa. Nanti 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 gua apa namanya, gua kabarin lo.